Saya melihat di sini dari angka kelahiran kamu, kamu banyak mengalami penderitaan sebagai seorang istri. Ya ampun, sakit mas, sakit. Biarin aja, biar kamu tahu rasa. Kamu bukan istri yang bahagia. Suami saya mengidap penyakit bipolar atau berkepribadian ganda. Kadang dia baik, kadang dia jahat. Ini undangan apaan nih? Ini undangan kamu, Nak. Undangan pernikahan kamu. Norak banget. Aku nggak suka pokoknya. Loh mas, itu kan sengaja kita bikin warna biru, warna kesukaan kamu. Iya, tapi bukan biru kayak gini, Nora. Mas, biru yang kamu suka itu udah nggak ada katanya. Lagi pula ini bagus kok, hampir mirip. Nggak, aku nggak mau tahu. Pokoknya warna birunya harus sesuai sama kemauan aku. Ini pasti pilihan Mama nih. Ma, ini pernikahan aku, bukan pernikahan Mama. Kalau kayak gini caranya udah batalin semuanya. Yang penting kan pernikahannya, acara pernikahannya. Bukan kertas undangannya, ya sayang ya? Nggak, ini semua salah Mama. Dari awal aja Mama udah sok tahu pilih tempat cetak undangan. Salah kan pilih warnanya, Kak? Apa nih, Kak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu istighfar, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Ini kan ibu kamu sendiri. Lagian yang pilih warna ini aku, mas, aku. Maafin aku. Maaf, Ma. Aku cuma kesel aja tadi. Nggak apa-apa kok, pakai undangan itu aja. Udah bagus. Maaf ya. Rahmat mengalami gangguan kejiwaan yang cukup rumit, Pak, yang mengarah kepada bipolar disorder tingkat 1, di mana anak Bapak memiliki kepribadian ganda serta perubahan emosi dan mood yang sangat ekstrim sekali. Dan ini saya khawatirkan sangat membahayakan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain yang ada di sekitarnya, Pak. Yang paling saya takutkan, anak saya si Rahmat itu sebentar lagi akan menikah. Saya khawatir kalau sampai dia kasar sama anak dan istrinya. Iya, saya paham, Pak. Memang tidak mudah untuk mengontrol emosi, dibutuhkan usaha yang sangat kuat. Iya, Pak Dokter. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak ngapain undang teman Bapak itu lagi ke sini? Bapak pikir aku sakit jiwa? Kamu kan sebentar lagi menikah, Rahmat. Papa nggak malu sama kolega-kolega Papa? Kerjaannya bikin malu aku aja. Masya Allah. Ada apa sih, Rahmat? Kamu tuh ya selalu aja teriak dan emosi. Bisa nggak sih kamu tuh tahan sedikit aja emosi kamu? Ayo sayang, dimakan? Ya sayang. Sayang, tolong bukain sausnya dong. Aku pengen pakai saus. Boleh, bentar sayang. Ya Allah, sayang maaf ya, baju kamu jadi kotor. Abis tutup sausnya susah banget dibukanya. Kamu nih masa buka saus aja nggak bisa sih? Hah? Kamu lihat nih, kotor semuanya. Ya ampun mas, maaf kan tadi aku bilang buka tutup sausnya itu susah. Maafin aku ya. Ini kan baju kesayangan aku. Hah? Iya maaf mas, maaf. Jangan teriak-teriak malu. Sini. Ini. Ya ampun sakit mas, sakit. Biarin aja, biar kamu tahu rasa. Kamu kok jadi kasar banget sih sama aku? Aku kan udah minta maaf sama kamu. Di kamu habisnya masa buka saus saya kamu nggak bisa? Nih lihat, kotor semuanya kan? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Maafin aku ya. Berapa lama kamu bisa bertahan dengan kondisi suami kamu seperti itu?
Saya bertahan menikah dengan suami saya selama 4 tahun setengah. Dan selama saya menikah, orang tuanya bahkan adiknya tidak ada yang memberitahu saya bahwa suami saya mengidap penyakit bipolar. Kenapa kamu kok kelihatan sedih kayak gitu? Kelihatan habis nangis ya? Dinda, cerita aja, nggak apa-apa kok. Ceritain kenapa. Nggak apa-apa kok. Cerita. Tadi aku nggak sengaja numpahin saus ke bajunya Mas Rahmat. Tapi Mas Rahmat itu marah banget. Rahmat kasar sama kamu. Aku bener-bener nggak nyangka, Pak. Ternyata Mas Rahmat itu orangnya kasar banget. Tadi aku diseret di restoran. Aku takut, Pak. Ngapain lagi dia pakai cerita? Ma! Bu, Mila, kamu masuk ke dalam. Nanti Rahmat ngamuk di sini. Masuk. Ayo, sudah masuk. Maya, Ma. Sana, ya. Masuk. Pak, Mila sama Mama kenapa? Kok kelihatannya mereka ketakutan banget? Enggak, mereka nggak kenapa-napa. Ada apa sih? Teriak-teriak, Ma. Kamu jangan gak sopan sama kakak kamu ya. Mama juga pasti jelek-jelekin aku kan di depan Dinda. Enggak, Rahmat. Kami nggak ngomong apa-apa kok. Bohong! Kalian pengen pernikahan aku batal ya? Itu di dalam ada apa ya kok? Enggak ada apa-apa. Pak, aku mau tanya sama Papa. Kenapa ya Mas Rahmat itu tiba-tiba suka marah, nanti baik lagi, nanti marah-marah lagi? Iya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin Rahmat lagi stres. Biasa laki-laki kalau menjelang menghadapi pernikahan itu suka stres. Ya, begini, kamu juga mungkin stres. Lebih baik kamu pulang, kamu istirahat, ya. Karena kamu mau menikah, sebentar lagi kamu harus sehat, harus fit. Ya udah Pak, aku pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan kamu ini? Hah? Kamu ngapain? Mama kamu sama adik kamu, hah? Papa pasti jelek-jelekin aku kan di depan Dinda. Ngaku deh, Pak. Papa nggak ngomong apa-apa sama Dinda. Bohong! Papa sih selalu ngotot bawa psikiater ke rumah. Papa selalu nuduh aku gila. Nggak bener. Papa cuma pengen kamu bahagia pada saat kamu menikah. Dan Papa pengen kamu nggak marah-marah lagi seperti sekarang ini demi Dinda, calon istri kamu. Dinda! 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 Dinda sudah pulang. Pulang? Pasti Papa cerita macam-macam kan? Sampai Dinda pulang sekarang. Papa yang suruh Dinda pulang. Karena Papa nggak mau sampai Dinda ngelihat kamu marah-marah, bahkan kasar seperti ini. Kamu tahu, kalau Dinda sampai ngelihat kamu marah-marah, bahkan kasar seperti ini, dia bakalan batalin pernikahannya sama kamu. Biarkan Dinda istirahat dulu. Sebentar lagi kamu akan menikah. Jangan buat macam-macam. Pak, salah aku apa? Dinda itu pacar aku. Aku berhak tahu kenapa dia pergi, Pak. Rahmat, sebaiknya kamu jangan temui Dinda dulu ya. Kalau kamu temui Dinda, pernikahan kalian bisa berantakan. Kamu kan nggak bisa menjaga emosi kamu. Jangan, Rahmat, jangan. Taruh itu. Kalian dengar ya?
Kalian jangan pernah ikut campur urusan aku! Pak. Mas, Sayang, maafin aku ya atas kejadian tadi. Maaf banget aku udah bikin kamu takut. Ini ada bunga sama coklat buat kamu. iya Mas. Aku juga udah maafin kamu. Makasih ya bunganya. Aku yang makasih. Penyakit bipolar membuat suami saya kadang berubah-ubah sifatnya. Kadang baik, kadang jahat. Saya takut dan tidak tenang. Di sini saya juga merasakan kamu dipukul. Iya Kak Roy. Dia melakukan semua itu pada saya. Alhamdulillah ya, akhirnya si Rahmat menikah juga. Iya mah, akhirnya kita bebas juga. Bayangin aja, selama ini tuh kita tekanan batin di rumah. Sekarang udah gak ada lagi sumber masalah dan sumber marah-marah di rumah. Benar kamu Nila. Kenapa sih nggak mikirin nasibnya Dinda? Kasihan Dinda. Bapak khawatir nanti terjadi apa-apa sama Dinda dan cucu kita. Sayang, seneng kan? Seneng. Sayang, aku mau foto di sini Mau dong. di sini? Mau. Yuk kamu duduk sini. Fotoin di sini. Oke, siap. 1, 2. Oke, sekali lagi. Nah. Coba lihat hasilnya dong, Mas. Nih. Bagus kan? Kok hasilnya jelek sih, sayang? Ngeblur akunya, nggak fokus. Mendingan sekarang kamu fotoin aku lagi ya, ulang ya. Nih, kamu ambil nih. Kamu fotoin sendiri. Kamu pikir aku tukang foto keliling? Kamu jadi kasar kayak gini sih, Mas. Hari ini kan bulan madu kita. Kalau gitu aku mau pulang aja deh. Sayang. Maafin aku ya. Aku nggak mau bulan madu kita kacau. Aku sayang banget sama kamu. Iya, Mas. Maafin aku ya. Iya. Halo, Pak. Pulang juga dari bulan madu, Pak. Ayo, sayang. Mudah-mudahan aja bulan madunya lancar. Bapak pengen cepet-cepet punya cucu. Iya. Senyum, Dinda. Jangan murung kayak gitu. Awas kamu ya. Halo, Pak. Apa kabar, Ma? Kabar, Pak? Baik. Waduh, kelihatannya kalian nih bahagia sekali ya. Berarti Bapak sebentar lagi akan punya cucu. Doain aja ya, Pak. Ma, biar cepat hamil. Amin. Sayang, gimana? Tempat bulan madunya enak gak? Enak, bagus tempatnya. Sayang, kenapa kok kamu kayak yang tertekan gitu? Enggak, Bu, nggak apa-apa. Biasalah habis bulan madu pasti capek kan? Jadi kami istirahat dulu aja ya. Ya, Pak, Ma. Istirahat. Ayo, sayang, yuk, masuk. Mas, ada apa lagi sih ini? Kamu ngapain tadi pasang muka cemberut, ha? Aku nggak mau keluarga aku tahu. Aku nggak mau keluarga aku curiga. Mas juga.
Kamu ini udah sering lakuin ini pada saat kita bulan madu, Mas. Udah cukup. Aku nggak mau kamu lakuin ini di rumah kamu lagi. Kamu denger ya? Aku mau kamu selalu pasang muka bahagia di depan siapapun. Terutama di depan keluarga aku. Tapi aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa pura-pura bahagia. Batin aku sakit. Badan aku juga udah sakit semuanya. Jin, baru juga selesai bulan madu. Udah begini kejadiannya. Kasihan Dinda. Mau kemana? Udah, biarin. Gak usah ikut campur. Kamu denger ya? Kamu cuma ngelakuin apa yang aku perintah. Jangan berani ngelawan. Denger kan? Bu, Dinda itu kasihan. Karena kan ibu tahu Rahmat kalau ngamuk udah kayak orang kesetanan. Udah, mendingan kita pura-pura gak denger aja. Ya, udah. Biarin aja. Lagi pula kan mereka besok pindah ke rumah mereka sendiri. Di sini pasti lebih tenang. Sekarang kamu sini. Kamu sini. Kamu ngaca. Jadi sekarang kamu dandan yang cantik buat aku. Sudah dong. Aku udah bilang, aku nggak mau lihat kamu nangis. Jelek kalau nangis. Udah. Sekarang kamu makeup dandan yang cantik ya. Yuk. Kita sekarang kan udah mau tidur, Mas. Buat apa lagi aku dandan? Karena aku nggak mau tidur sambil ngelihat kamu nangis kayak gini. Kamu tuh jelek kalau nangis tuh. Masih nangis aja lagi. Ya, sekarang kamu harus janji sama aku. Jangan nangis lagi sama dandan yang cantik. Janji? Iya, Mas. Aku janji. Yuk sekarang makeup, aku tunggu di situ ya. Agama saya mengajarkan agar seorang istri harus berbakti pada suaminya. Karena itu, saya hanya bisa mencoba sabar dan ikhlas. Apalagi saya tahu bahwa suami saya mengidap penyakit bipolar. Pikiran kamu sangat positif. Kamu sudah menjalankan sepenuhnya kewajiban kamu sebagai seorang istri. Walaupun suami kamu seperti itu. Kamu dandannya menor banget sih. Tapi nggak apa-apa. Aku suka kok. Kamu cantik kalau kayak gini. Iya, Mas. Aku nggak biasa dandan. Makanya kamu harus biasain dandan dong. Kan kamu sebenarnya cantik. Kamu ngindar dari aku. Enggak, Mas. Aku belum siap aja. Kamu tuh belum siap apa nolak aku? Istri macam apa sih kamu? Ada apa lagi mereka nih? Pak, gak usah ikut campur. Bu, ini udah gak bisa didiemin. Papa, mereka tuh udah nikah. Biarin aja lah itu urusan mereka dalam kamar. Lagi pula setiap aku lihat Kak Dinda keluar dari kamar juga senyum-senyum aja kok. Tuh, Pak, dengar. Mas. Cukup, Mas. Cukup. Istri macam apa sih kamu nih? Sudah, biarkan saja. Gak usah kita ikut campur, ya? Udah yuk. Dia selalu berhalusinasi. Katanya ia mendengar bisikan-bisikan goib. Bahkan ia berkata bahwa saya pernah bersentuhan dengan banyak laki-laki. Halusinasi berlebihan yang terjadi pada suami kamu itu
adalah gangguan kejiwaan yang bisa dialami oleh siapa saja. Apalagi seorang bipolar. Halo. Perempuan gak punya moral kamu. Sama laki-laki mana aja kamu mau. Mas, aku tuh nggak pernah ngelakuin apapun sama laki-laki lain, Mas. Bohong kamu. Mas, kamu itu sadar. Sadar. Aku ini istri kamu. Aku bukan perempuan yang dalam bayangan kamu. Sayang, maafin aku ya. Maafin aku ya. Udah, Mas, cukup, Mas, cukup. Sayang, please maafin aku. Sayang, Dinda. Din, jangan pergi, Dinda. Dinda, kamu kenapa? Ma, tolongin aku, Ma. Mas Rahmat kasar banget sama aku takut. Anak saya kasar sama perempuan? Nggak mungkin ya. Saya lebih kenal anak saya ketimbang kamu. Kayaknya kamu deh yang cari masalah sama suami kamu. Enggak, Ma. Aku nggak kayak gitu, aku nggak bohong. Dinda, harusnya kamu tuh bersyukur ya bisa dinikahi sama Rahmat. Kamu tahu, Rahmat itu tipikal laki-laki yang susah jatuh cinta. Jadi, Mama juga sebenarnya heran kenapa dia bisa pilih kamu. Atau jangan-jangan cuma alasan kamu aja ya ngejar-ngejar Rahmat. Karena kamu cuma ngejar hartanya aja. Kamu kok di luar? Aku kan nungguin kamu di kamar. Tuh kan, suami kamu tuh baik. Sepertinya kamu ya yang harus belajar nurut sama suami kamu. Sudah, masuk sana. Ayo sayang. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Ma. Jangan bodoh, Mila. Bukan kamu yang seharusnya pergi dari sini. Aku tuh udah gak kuat lagi, Ma. Semenjak Mas Rahmat itu bawa istrinya ke sini, mereka tuh ribut terus tiap hari. Bisa ikutan gila aku lama-lama kalau di sini. Tapi bukan kamu yang harusnya pergi dari sini. Harusnya istrinya kakak kamu itu yang pergi dari sini. Dia tuh gak becus ngurus kakakmu. Semenjak dia menikah sama kakak kamu, kakakmu itu semakin gak bisa tenang. Coba saja sejak awal Dinda tahu kalau Rahmat itu bipolar, pasti nggak akan terjadi pernikahan. Dan pasti nggak akan terjadi hal-hal seperti ini. Tinggal kita bawa Rahmat ke psikiater. Selesai. Aku nggak rela kalau anakku yang harus pergi dari sini. Din, Dinda. Din, tunggu Din. Astagfirullahaladzim. Aku mohon kamu jangan pergi. Mas, kamu tuh nggak bisa berubah. Kamu selalu aja kasarin aku. Aku janji, aku bakal berubah. Mas, aku tuh udah capek ya denger janji kamu. Kalau aku nggak pergi, kamu itu nggak akan pernah berubah, Mas. Kamu tuh istri aku ya. Kamu harus nurut sama aku. Sekarang kita pulang. Pulang. Jangan berani ngelawan aku. Sini. Pulang. Sini. Sini. Rahmat, Dinda itu istri kamu. Tidak sebaiknya kamu perlakukan
pada istri kamu seperti itu. Sayang, maafin aku ya. Makanya kamu harus nurut sama aku. Aku kan suami kamu. Dinda, anakku tuh bisa kasar sama kamu. Ya karena kamunya itu suka ngelawan dan nggak bisa dibilangin. Kalau nggak mau dikasari, ya nurut dong. Tuh, kamu dengerin apa kata mama aku ya. Sekarang kita ke kamar ya. Yuk, sini. Bertahun-tahun saya bertahan untuk menutupi semua aib suami saya dan berharap akan ada mukjizat datang untuk merubah suami saya. Tuh, orang tua kamu datang tuh. Awas kamu yang cerita macam-macam. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Bu. Ya. Selamat. Dinda, Ibu kangen banget sama Dinda. Kamu sehat kan sayang? Sehat, Bu. Bagaimana acara bulan madu kalian? Baik-baik aja kan? Baik kok Pak, semuanya aman. Ya kayak pengantin baru aja. Alhamdulillah. Kenapa kamu, Nak? Kok kamu kayak yang sedih sekali? Ada apa? Bu Halimah, Pak Dimas, apa kabar? Baik, Dinda ini menangis bahagia dong tentunya. Dapat suami yang baik, ya kan? Sekarang lihat, sudah pindah ke rumah sendiri. Syukur alhamdulillah kalau gitu. Dinda, kamu harus bersyukur dan menjaga pernikahan kalian. Bener nggak ya? betul Dinda. Udah yuk kita pulang duluan aja, nggak usah nungguin Mas Rahmat. Iya. Dinda, mereka buru-buru banget sih. Memangnya ada apa sih? Nggak ada apa-apa kok, Bu, Pak. Mungkin mereka lagi ada urusan yang penting aja, jadi buru-buru deh. Dinda, ayah sama ibu sudah memutuskan untuk bermalam di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Boleh kan, Din? Nah, Rahmat, boleh kan? Boleh. Nggak apa-apa kan, Mas? Aku mau ngomong dulu sama kamu. Orang tua kamu ngapain sih nginep di sini? Kayak nggak punya rumah aja. Kan udah tahu rumah kita sempit. Ya Allah, Mas. Sekarang itu kan udah malam. Mereka berdua pasti udah kecapean. Lagian mereka kan nginep cuma 1 malam, Mas. Mereka tuh nyusahin aja sih kerjaannya. Tahu diri. Astagfirullahaladzim. Mas, aku janji sama kamu. Mereka berdua besok pagi pasti udah pulang. Oke. Tapi 1 malam aja ya. Awas kalau besok mereka belum pulang. Ini Mas tehnya. Makasih ya. Kamu tuh yang mau mancing emosi aku ya? Ini apa-apaan nih teh nggak manis kayak gini? Kan aku udah bilang sama kamu, kalau aku minum teh, gulanya harus 1 sendok pas. Nggak kurang, nggak lebih. Ini apa-apaan teh nggak manis kayak gini? Ya udah, aku minta maaf. Biar aku tambahin aja gulanya ya. Udah nggak perlu. Kamu kenapa, Dinda? Nggak apa-apa kok, Bu. Memang aku yang salah. Biasanya aku bikinin tehnya itu takaran gulanya pas. Ini salah. Iya, tapi terus suami kamu mau kemana, Din? Mas Rahmat? Mas Rahmat tuh kesini? Kenapa emangnya kalau gua kesini? Lu ngelarang-larang gua?
Enggak mas, bukan gitu. Maksud aku... Rahmat, maksudnya Nila, kamu kan sama istri kamu sudah pindah dari sini. Ya kan Nila ya? Percuma, Ma. Punya istri nggak becus kayak gitu. Bikin teh aja nggak bisa. Sekarang orang tua yang malah nginep lagi di rumah. Kenapa mereka nginep di rumah kamu? Ya mana aku tahu. Kamu. Astagfirullahaladzim. Cepet. Rahmat. Bikinin aku teh kayak biasa. Udah punya istri, masih aja bolak-balik ke sini. Sabar ya sayang ya. Cepat. Rahmat. Sabar. Dinda, ayah sama ibu pulang dulu ya. Iya, Bu. Ibu sama Bapak hati-hati ya. Oh ya Dinda, sampaikan salam Bapak sama suami kamu ya. Karena suami kamu kan lagi nggak ada di rumah. Iya, nanti Dinda sampaikan. Soalnya Mas Rahmatnya kan lagi lembur di kantor. Dinda, tapi kamu tidak ada masalah apa-apa kan dengan Rahmat? Enggak kok, Bu. Rumah tangga kami baik-baik aja. Alhamdulillah. Bapak pulang dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Dasar lo ya, gak becus ngurus suami. Orang tua gue itu ngurusin lo buat nikah sama Mas Rahmat, biar lo ngurusin dia. Ini malah lo biarin balik ke rumah. Ya, tapi kan aku nggak pernah bisa untuk melarang Mas Rahmat pergi. Lo gak usah alasan deh lo. Sekarang udah jelas kan, lo itu cuma ngincer harta keluarga gue, ya kan? Ya Allah. Aku tuh nggak pernah punya pikiran seperti itu. Dasar sih gak tahu diri. Urusin tuh suami lo. Dinda. Dinda. Sini kamu. Aduh. Pergi lu. Pergi. Ngapain kamu pergi sama laki-laki lain? Mas, nggak kayak gitu, dengerin aku dulu. Aku tuh mau nyamperin kamu. Soalnya kemarin kan kamu nggak pulang dan Nila bilang kamu ada di rumah ibu kamu. Gak usah bohong kamu. Aku udah lihat sama mata kepalaku sendiri. Kamu mau pergi sama laki-laki lain kan? Ya Allah, Mas. Kamu nih ngomong apa sih? Aku tuh beneran mau nyamperin kamu ke rumah ibu kamu. Ngapain kamu nyamperin aku, ha? Emang aku anak kecil? Mas, adik kamu Nila datang ke rumah dan minta aku untuk jemput kamu pulang lagi ke rumah. Kamu nggak usah nyalain adik aku ya. Nyalain orang lain lagi kamu. Ayo sini, masuk. Ayo, masuk. Sini. Aduh, Mas sakit. Kamu tuh ya, masih berani keluar rumah tanpa izin aku. Nantang aku kamu. Kamu denger ya, sekali lagi kamu keluar rumah tanpa izin aku. Ampun, Mas. Apa ini? Ya Allah, Pak Rahmat. Kok sama istri sendiri? Istrinya digeret-geret begini? Iya, Mas. Masa istrinya digeret-geret begitu? Kasian kan? Ibu-ibu, nggak apa-apa kok. Memang saya yang salah. Bu, ibu dengar sendiri kan? Istri saya yang salah. Saya nggak akan kayak gini kalau dia mau nurut sama saya. Udah bu, ibu nggak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Mending sekarang ibu pergi deh. Ayo. Waalaikumsalam. Pak RT, ngapain tiba-tiba ke rumah saya? Saya dapat laporan ada beberapa warga, termasuk ibu-ibu, yang mengatakan kalau Mas melakukan KDRT terhadap istri Mas. Pak, nggak mungkin saya ngelakuin KDRT ke istri saya. Kalau Pak RT nggak percaya, tanya langsung aja ke istri saya. Dinda! Iya, Mas. Nih, Pak RT mau nanya sama kamu. Apa aku pernah ngelakuin KDRT sama kamu? Nggak pernah kok, Pak RT. Memang kemarin ada ibu-ibu yang melihat saya tangannya ditarik sama Mas Rahmat dan ditegur. Tapi itu memang salah saya kok, bukan salah Mas Rahmat. Lagi pula sebagai istri di agama Islam kan memang saya harus menurut apa kata suami. Baiklah, saya minta maaf, mungkin warga salah paham melihatnya. Kalau begitu, saya pamit dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu gitu dong jadi istri. Kamu jadi istri harus bisa nutupin kekurangan suami. Sama kayak aku. Nutupin kekurangan-kekurangan kamu. Dah, masuk. Semakin saya menurutinya, semakin membuat saya tertekan karena sifat suami saya semakin menjadi-jadi. Ia sering mempermalukan saya di depan umum. Sama tahunya juga deh bang. Karena aku bilang sama kamu, kamu jangan main sama mereka. Ini cuma belanja sayuran loh. Yaudah sih mas, kan istrinya cuma belanja sayuran doang. Jadi ikut campur kalian ya. Suami kasar suka KDRT sama istri, masih aja ya istrinya bertahan tuh. Ya bener tuh. Apa-apaan lo? Udah dong. Kasar banget sih tuh. Tolong kalau mau ribut jangan di sini-sini, Pak. Atau mah kalau Bapak ribut di sini dagang saya hancur semua. Apa-apaan lo? Hah? Mau berapa lo? Bilang. Mau berapa lo? Hah? Lo ambil semuanya buat ganti dagangan lo. Sana lo. Jadi ikut campur kalian ya. Nah, sini. Sini. Nih lihat. Gara-gara kamu sepatuku kotor. Sekarang kamu bersihin. Bersihin pakai baju kamu. Aku nggak mau lihat ada debu yang tersisa di sepatu aku. Bersihin cepet. Udah jangan nangis, bersihin. Sayang. Sini. Maafin aku ya. Maaf banget. Aku sayang sama kamu. Ya udah sekarang aku harus pergi kerja dulu ya. Cium tangan aku dong. Woi, bocah! Ngapain lu main di jalanan? Hah? Sengaja lu nabrakin diri biar dapat uang? Woi, bangun! Bangun lu! Mak. Ya ampun, kasihan ini anak. Udah tahu Bapak yang nabrak, malah marah-marah. Cepetan bawa ke rumah sakit. Pak, dia yang main di jalanan. Dia sengaja nabrakin diri biar dapat uang kan? Udah jelas ini jalan kampung pasti sempit. Dia pasti main jalanan. Bapak kalau bawa mobil hati-hati. Udah, sikat aja. Sikat aja. Dinda, ya. Dinda, itu suami kamu tuh nabrak anak kecil. Bikin masalah tuh sekarang sama warga. Astagfirullahaladzim. Bener-bener deh suami kamu. Udah bikin masalah. Gak mau minta maaf, gak ada tanggung jawabnya lagi. Pak, lepasin Pak. Dia nabrak anak ini. Iya, lepasin dulu Pak. Dia suami saya Pak. Kami akan tanggung jawab atas kecelakaan anak ini kok. Bukan aku yang salah kok. Dia nih main di jalanan, sengaja nabrakin diri. Mas, udah kamu tahan emosi kamu dong. Kita harus tanggung jawab sama anak ini. Gimana kalau warga-warga lain datang terus mukulin kamu dan kamu ketangkap polisi? Kamu mau? Mau? Ya udah, bawa ke rumah sakit ayo. Iya Pak, ayo bawa Pak. Mau. Sini Pak, bawa Pak. Sini Pak. Masuk Pak, sini Pak. Buka pintunya. Ayo Pak, sini Pak. Dokter, gimana dengan keadaan anak saya? Ya Bu, maaf, nyawa anak Ibu tidak bisa diselamatkan. Anak itu sengaja nabrakin diri ke mobil. Dia tuh mau cari duit. Mas, udahlah, kamu jangan emosi terus. Lagian emang kamu yang salah kok. Lain kali kalau nyetir tuh kamu hati-hati, jadi nggak kejadian kayak gini. Kamu kok jadinya nyalain aku sih? Pakai nasihat lagi. Kamu tuh harus belain aku, bukan belain anak itu. Itu yang nabrak anak kita. Kamu yang nabrak anak kita. Hah? Jadi kamu yang nabrak anak saya? Hah? Kamu harus bertanggung jawab atas kematian anak saya. Pak, tenang dulu. Biar polisi saja yang menanganinya, biar polisi yang menyelesaikannya. Jangan cara begini. Sabar, Pak. Jam ya.
Dia sering memaksa saya untuk meminum obat penenang. Dan dia tendang saya. Sabar ya, saya tahu kamu kuat. Sini, masuk. Kurang ajar. Gara-gara anak kecil itu aku hampir habis nih kalau masak. Ya udahlah Mas, kamu yang sabar aja, nggak usah emosi kayak gitu. Kejadiannya udah terjadi, terus mau diapain lagi? Kamu pikir aku nggak bisa tahan emosi? Kamu tuh istri aku, harusnya kamu dukung aku dong. Kamu nih ya. Sini, masuk. Mau ngapain Mas? Sini. Aku beliin obat ini buat kamu. Kamu yang sebenarnya butuh obat. Sekarang sana kamu. Waalaikumsalam. Ini ada apa, Pak? Selamat malam, Pak. Kami menerima laporan bahwa Anda yang telah menangkap Andi. Anak kecil yang ada tadi siang hingga orang tuanya melaporkan kepada kami atas kejadian itu. Dan sebaiknya sekarang Anda ikut dengan kami ke kantor polisi. Baik, Pak. Tapi saya harus ganti baju dulu. Baik. Saya tunggu Anda di sini sekarang juga. Silakan. Dinda bangun, Dinda. Bisa nih. Aku harus pergi. Ya ampun, ada apa dengan istrinya? Ini obat penenang, Pak RT. Astagfirullahaladzim. Beliau overdosis. Ayo cepat, kita bawa dia ke rumah sakit. Ayo Pak RT. Lapor Dan, Pak Rahmat kabur. Baik, cepat kejar dia. Baik Dan. Ayo Pak RT. Ampun, ada apa sih Rahmat? Ma, aku tadi habis nabrak anak kecil, Ma. Terus sekarang anak kecilnya mati. Dinda juga tiba-tiba di kamar kejang-kejang. Polisi datang, aku kabur, Ma. Gila kamu Rahmat. Kamu tahu, dengan begitu kamu bisa jadi buronan, tahu? Ma, ini semua gara-gara Dinda, Ma. Dinda yang bikin aku kayak gini. Sekarang Dindanya ada di mana? Dinda tadi masih di rumah, Pak. Mungkin sekarang udah dibawa ke rumah sakit. Kayak di overdosis, Pak. Aku tinggalin dia sendirian. Astagfirullahaladzim. Bu, kita harus lihat Dinda ke rumah sakit. Ayo, kamu ikut. Ayo. Dok, bagaimana keadaan menantu saya, Dok? Anak Bapak terlalu banyak minum obat penenang sehingga dia menjadi overdosis. Tapi syukur alhamdulillah nyawanya masih bisa tertolong. Kami masih bisa menanganinya, Pak. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Ya, silakan. Heh, ternyata lu tuh ngobat ya? Pantesan aja Mas Rahmat itu stres. Ini semua tuh gara-gara lo, tau nggak? Iya, nggak becus jaga suami. Sampai-sampai Rahmat nabrak anak orang. Sekarang malah kamu minum obat penenang. Kamu pikir bisa menyelesaikan masalah? Harusnya kamu yang bertanggung jawab atas semua ini. Bu, Ibu, Nila, sudah. Kasihan, Dinda kan masih sakit. Jangan ngomong kayak gitu. Tapi ibu nggak mau kalau si Rahmat sampai di penjara. Harusnya dia yang di penjara, Pak. Ibu, Dinda, kamu tenang ya. Istirahat dulu, ya. Ayo ikut kami. Pak, jangan tangkap anak saya, Pak. Dia ini nggak tahu apa-apa. Dia tuh cuma stres akibat guna-guna istrinya. Bapak bukannya bela anak. Maaf, Bu.
kami hanya menjalankan tugas saja. Semua nanti bisa dibuktikan. Dan sekarang kami harus tetap membawa anak ibu untuk kami periksa. Selamat siang. Selamat siang. Dan Ibu sini ya. Dasar kamu ya perempuan gak becus ngurus suami. Lo pasti mau kabur kan? Kamu tuh udah guna-guna anak saya. Sekarang harusnya kamu yang masuk penjara. Astagfirullahaladzim. Mah, saya nggak pernah ngeguna-guna anak mama. Bu. Ada apa ini Bu ribut-ribut? Ibu-ibu nggak usah ikut campur ya. Perempuan ini sudah guna-guna anak saya. Sampai-sampai anak saya itu tabrak anak kecil itu. Paham? Bu, seharusnya anak ibu yang masuk penjara. Iya benar. Lepasin dia Bu, lepasin. Lepasin Bu. Anak saya itu anak baik-baik. Harusnya dia yang masuk penjara. Dia kabur. Apa sih kalian? Pak, saya nggak bersalah, Pak. Saudara kami tahan bukan hanya karena kasus kecelakaan, tapi atas laporan warga atas tindak KDRT pada istri Anda. Saya ngelakuin itu semua karena istri saya nggak pernah nurut sama saya. Jadi tolong lepasin saya, karena saya nggak bersalah. Bapak, Pak, ternyata istrinya udah kabur. Harusnya bapak-bapak teh tangkap istrinya, bukan tangkap anak saya, Pak. Bu, sabar Bu, tenang ya. Bapak nih, sabar. Emangnya bapak mau anak kita si Rahmat ini masuk penjara? Saudara tetap kami tahan karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Saya mencoba bertahan. Namun akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Mungkin perceraian adalah jalan terbaik untuk kami. Saya membaca di sini, berpisah adalah hal yang terbaik buat kamu. Lupakan semua tentang dia, dan kamu harus mulai hidup baru. Saya ingin sekali melupakan semuanya. Maka dari itu, saya membaktikan sisa hidup saya kepada orang-orang tua yang membutuhkan saya. Nah, sekarang Ibu makan dulu ya. Ibu sangat senang dirawat sama Neng Dinda. Aku juga seneng kok bisa ngerawat Ibu. Makasih ya Neng ya. Nih sekarang aku suapin ya. Dinda, Bapak, Ibu, sebentar ya Bu ya. kamu gimana nak? Alhamdulillah, sekarang aku udah bisa bahagia Bu, Pak. Alhamdulillah. Syukurlah Dinda, kebahagiaan kamu tidak akan pernah pergi selama kamu mensyukuri apa yang sudah terjadi sama kamu sayang. Ya? Betul itu Din. Iya Bu, Pak. Anak kita udah bahagia ya. Alhamdulillah, ya ampun.